Wijaya. Saya Nadia Putri Septiani. Saya Rahma Aulia. Saya Ririn Salsabila. Kami dari Prodi Administrasi Negara 6D akan mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan SDM publik yang berjudul Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan dan Pengembangan SDM Publik pada Instansi Pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Septiani. Saya langsung membahas saja di mana pengembangan SDM di sektor publik ini berada di bawah mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang kini mewajibkan setiap pegawai memenuhi hak pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun, salah satunya melalui distance learning atau webinar. Nah, setelah mengikuti webinar tersebut, setiap ASN akan mendapatkan sertifikat seperti bukti otentik partisipasi. Pengumpulan sertifikat ini akan mempengaruhi nilai indeks profesionalitas ASN atau IPASN yang dievaluasi secara berkala oleh instansi. Nah, ada beberapa kegunaan utama nilai IPASN bagi seorang pegawai. Yang pertama itu ada syarat kenaikan pangkat dan promosi jabatan, dan yang kedua yaitu ada dasar pemetaan manajemen talenta atau talent pool, atau secara sederhana yaitu memetakan pegawai yang kompeten. Dan yang ketiga yaitu ada penilaian integritas dan kualitas secara objektif. Namun di balik kewajiban ini ada realita yang perlu kita bedah, yang yaitu apakah pengejaran target 20 JP ini sekedar upaya administratif demi mendongkrak nilai indeks profesionalitas ASN atau IPASN, atau benar-benar sebuah langkah nyata untuk meningkatkan kualitas layanan seperti itu. Jadi hal ini kita tidak bisa berbicara soal jumlah sertifikat, melainkan tentang efektivitas substansial. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada DPM PTSP di Kota Dumai. Mari kita lihat, DPM PTSP di Kota Dumai ini 40% bobot nilai IPASN yang berasal dari kompetensi. Sertifikat webinar menjadi mata uang yang paling diburu. Masalahnya, apakah perolehan sertifikat ini berbanding lurus dengan kapasitas teknis? Dalam LKIP 2024 masih tercatat kendala operasional yang berulang dalam layanan dan proses administrasi. Lalu, untuk menilai apakah webinar ini benar-benar berhasil, kami menggunakan model evaluasi Kirkpatrick. Model ini dikembangkan oleh Donald L. Kirkpatrick, seorang pakar pendidikan yang menetapkan suatu standar dalam mengevaluasi efektivitas pelatihan di dunia kerja. Pada intinya, model Kirkpatrick ini membagi evaluasi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama ada reaksi, yang kedua ada tingkat pembelajaran atau pengetahuan yang diperoleh, dan ketiga ada perubahan perilaku, dan yang keempat hasil atau peningkatan. Webinar rutin dilakukan di jam kerja, di mana ASN dituntut untuk mengikuti sesi daring sekaligus menyelesaikan tumpukan pekerjaan kantor. Secara administratif, kegiatan ini memang tercatat sebagai pengembangan kompetensi 20 jam pelajaran per tahun sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN. Namun, secara substansi, tidak mungkin terjadi proses pembelajaran atau level 2 yang efektif jika peserta membagi konsentrasi antara mendengarkan materi normatif dengan mengerjakan kerjaan lain seperti melayani masyarakat. Bukti paling nyata ada di kolom komentar webinar yang isinya bukan diskusi atau bedah masalah, melainkan ratusan pesan hadir dan nama mereka yang dikirim hanya memastikan absensi tercatat. Pelatihan ini jelas telah kehilangan fungsi edukasinya dan hanya menjadi kegiatan sampingan yang tidak memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan pegawai.
Inilah yang menjadi masalah utama dalam sistem sertifikasi pada ASN, karena webinar dianggap sebagai beban tambahan di jam kerja. Peserta tidak lagi mencerna isi, mereka hanya mengejar absensi agar sertifikat keluar dan nilai IP ASN tetap terjaga. Untuk syarat kenaikan pangkat, jika level 1 saja sudah terganggu dengan multitasking yang dipaksakan, mustahil kita bisa mengharapkan adanya perubahan perilaku kerja atau pada level 3, atau peningkatan kinerja organisasi pada level 4. Kondisi ini membuktikan bahwa sistem kita saat ini lebih mementingkan pengejaran angka administratif daripada pemenuhan kebutuhan kompetensi yang sesungguhnya. Kesimpulannya ialah pengembangan kompetensi ASN masih berfokus pada pemenuhan administrasi sehingga efektivitasnya belum optimal. Sebagian besar peserta pelatihan hanya mencapai level 1 atau kepuasan peserta. Sementara transfer pengetahuan, perubahan perilaku kerja, dan dampak terhadap kinerja organisasi belum tercapai secara maksimal. Kondisi ini menimbulkan paradoks sertifikasi, yaitu banyaknya sertifikat yang dimiliki ASN belum diikuti dengan peningkatan kompetensi dan kinerja yang nyata. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa hal berikut, yaitu instansi perlu berorientasi kebijakan pengembangan SDM dengan penyediaan waktu khusus untuk pelatihan. Yang kedua, mengutamakan penilaian berbasis kinerja daripada jumlah sertifikat. Yang ketiga, menyusun materi yang berfokus pada penyelesaian masalah kinerja. Dan yang terakhir, menerapkan evaluasi berbasis simulasi atau studi kasus agar kompetensi yang diperoleh dapat diterapkan secara efektif. Terima kasih.